Yang pertama, bagaimana hukum Al-Fatihah bagi makmum masbuk. Jadi kalau makmum masbuk itu Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam ya. Jadi al-masbuku ya, Fatihatul imam. Nah, jadi jangan sampai lalu kemudian santai dulu. Misalnya Pak Ustadz Damanuri, lakum dinukum waliyadin, sudah mau lakum. Nah, kita ini baru datang, lalu baru Allahu Akbar, baru Alhamdulillahirabbil, baru Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan dilanjutkan. Segera ketika sudah mulai ruku, maka kita ikut ruku. Nah, adapun sisanya ini karena makmum masbuk ini ada dispensasi, sehingga ini diwakili oleh imamnya. Nah, itu. Nah, ini kalau yang lain misalnya majelis tafsir Al-Quran, nah ini pokoknya dia tidak ikut madhab, dia pokoknya ngarang-ngarang, tidak karu-karuan lah itu ya. Mohon maaf ini saya tidak. Kalau MTA itu biasanya tidak memperhatikan barang itu, pokoknya imam tidak baca Fatihah, kita sempat ruku, nah, pasti nambah satu lagi. Nah, artinya ini sandaran hukumnya kita tidak tahu, karena kita ini kan mestinya ikut ya ulama-ulama gitu loh. Jangan langsung satu hadis dicomot langsung, yang penting begini. Lah ini kata siapa? Kata saya sendiri, ya, kan tidak bisa. Nah itu. Oleh karena itu maka ini saya tahu sendiri, karena memang loh, kenapa Anda kok tadi saya sudah selesai kok Anda nambah satu rakaat, kan saya belum baca Fatihah. Nah, padahal dia statusnya kalau berjamaah itu dikasih dispensasi, ikut saja imam meskipun belum menyelesaikan surat Al-Fatihah. Nah begitu ya. Nah itu yang pertanyaan kedua itu. Nah, pertanyaan yang kedua sudah Bu ya, jadi itu tentang Al-Fatihah tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini ada perbedaan ya. Jadi namanya tafahus. Tafahus itu artinya yang sudah tidak bisa klop lagi. Jadi misalnya imamnya sudah sujud tilawah, kemudian makmumnya ini masih ruku. Ya, ini kan sudah berbeda ini, rukuknya lama gitu, sementara imamnya ini sujud tilawah. Berarti kan tidak ikut sujud tilawah, ini sudah rusak ini ya. Itu namanya tafahus ya, tafahus fil mutaba'ah. Jadi ikut tetapi rusak gitu. Makanya sebaiknya karena ibu-ibu itu ketutupan itu harus ada mubalik di sini, yang suaranya keras kayaknya Pak Ustadz Warnadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau mungkin yang di belakang, supaya ibu-ibu kadang-kadang kan gerakannya kadang-kadang lampu mati sholat zuhur. Nah ini Allahu Akbar, rukuk kah sujud, akhirnya nah gitu. Itu prinsip ya, karena namanya ibu-ibu, kecuali kalau ada layar di belakang, ini tidak ada layar lalu ketutup itu sering komplain itu, Pak Ustadz ini bagaimana ini Allahu Akbar rukuk kah sujud. Nah makanya kalau di Masjidil Haram itu kan satu Allahu Akbar, nanti yang keras itu yang mubaliknya itu Allahu Akbar, nah, pasti ibu-ibu belakang dengar. Nah kalau kemudian sudah berbeda-beda ya, kemarin sudah saya sampaikan, kalau kemudian makmumnya ini sudah melakukan gerakan, imamnya terlambat, nah ini kemarin sudah tidak bisa mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Kalau masih sama-sama ini makruh ya, makruh. Sahabat Damanuri ruku, dia pas sama-sama ruku, ini hukumnya makruh. Tapi kalau makmumnya lebih dulu dengan imamnya, itu fadilah jamaahnya 27 ini hilang. Tapi kalau sudah model-model tadi, imamnya ini sujud tilawah lalu dia ruku kanan kiri, nah, tengok-tengok, ini berarti sudah tidak bisa ikut lagi, karena sudah berbeda gerakan ya. Nah itu sudah berbeda jauh ya. Jadi nanti sambung menyambung akhirnya. Jadi imamnya baru ruku, ternyata makmumnya sudah sujud. Nah, nanti balik lagi ya tuh. Nah ini sudah nanti rusak itu. Sudah rusak itu ya. Jadi itu namanya mukhalafatu tafahus ya. Mukhalafatu jadi ikut yang rusak itu. Ada rusak di sini ya. Jadi seperti itu kasusnya. Nah, jadi itu sholatnya diulangi. Sudah ikut, itu namanya mukhalafatu tafahus. Jadi ikut yang sudah merusak itu. Nah, jadi mestinya ya perlu diberitahu, nanti mungkin lain kali jamaah sekalian, insya Allah ini Jumat subuh ini saya tidak sujud tilawah. Nah, gitu.
Sudah tahu, mungkin agak lupa ya. Ya. Nah itu sih. Iya, itu namanya mukhalafatu tafahush ya. Jadi tidak bisa itu, berarti dia harus mengulangi lagi itu. Jadi sudah kacau ya itu. Ya. Jadi seandainya itu nanti mulai dari takbiratul ihram, nah itu masih bisa. Jadi kalau sudah rusak seperti itu, waduh kok ini rusak ini. Nah, tapi jangan sampai rusaknya baru tahu setelah selesai ya, ini kan repot. Jadi kalau loh kok aneh begini, nah, ketika dia sudah tahu beda gitu, maka segera dia batalkan, dia mulai lagi ikut. Nah itu berarti masih bisa dapat jamaah. Nah, tapi kalau kemudian bingung lalu semuanya bingung, waduh ini kok sudah. Iya, iya. Ya, baik, terima kasih. Ini persis di halaman 30 ya. Sampai halaman 30 kitab Fathul Mu'in. Jadi syarat orang berjamaah itu di sini adalah muwafaqatun. Harus ikut atau bersama ya, muwafaqatun fi sunanin. Ya, dalam aturan-aturan tafhasyu mukhalafatun fiha. Jadi kalau seandainya berbeda itu saru lah bahasanya. Tafhasyu itu agak saru, agak kacau itu ya. Fi'lan autarkan ya, baik itu dia imam itu melakukan atau meninggalkan, atau sebaliknya makmum yang melakukan atau meninggalkan. Fatabtulu maka batal ini ya. Fatabtulu maka batal sholatu man, yaitu sholatnya orang waqa'at bainahu, terjadi antara dirinya wa bainal imam mukhalafatun, yaitu berbeda fi sunnatin ya, meskipun itu adalah hukumnya sunnah. Nah, ini Pak, kasajadati tilawatin, sebagaimana sujud tilawah, fa'alahal imamu, imam sujud tilawah, sementara tarokahal makmum ini meninggalkan. Nah, ini kasus yang rombongan saya di Masjid Nabawi itu, yang pertama datang ketika imam sujud tilawah, nah dia rukuk lalu, nah, itu batal itu karena sudah ikutnya di sini sunnah tetapi sudah agak kacau gitu ya, gitu. Amidan aliman, dia tahu bahwasanya itu ini aliman mengetahui bitahrim dengan larangan itu. Nah, jadi gitu Pak Mustaqim. Jadi ini bisa dua-duanya, bisa imam yang sujud tilawah tapi makmum rukuk, atau makmum yang sujud tilawah sementara imam masih rukuk. Nah, ini dua-duanya, ini sebaliknya. Berarti tabtulu. Kenapa ini batal sholatnya? Karena syaratnya itu adalah muwafaqatun. Ya, sama fi sunanin. Sunan ini artinya yang sunah-sunah, termasuk sujud tilawah tadi itu. Ya, tafhasyu yang dianggap sangat prinsipil gitu ya. Jadi ini sudah meskipun sujud tilawah, tetapi gerakannya ini kan sudah model gerakan sujud satu ruku. Nah kalau tidak ikut maka berarti dia melanggar aturan muwafaqah. Muwafaqah ini dia harus ini. Imam ini tidak usah mengulang karena imam ini diikuti. Ya, bukan mengikuti. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam ini dijadikan supaya diikuti. Jadi kalau di situ ketika imam sudah rukuk sementara makmumnya sujud tilawah, ya yang harus ngalah makmumnya. Jadi penumpangnya, jangan sopirnya ini. jadi jangan menyalahkan sopir gitu ya. Kecuali kalau sopir ngebut itu harus kita salahkan. Tapi ini sopir tidak bersalah, maksudnya ini terserah saya kok mau sujud tilawah atau tidak. Itu kan hak prerogatif imam itu. Ternyata makmum bikin gerakan tambahan, sujud sendiri. Nah gitu. Nah itu maka imam itu tetap sahnya, sementara makmum dia dibatalkan lalu kemudian segera ikut dari awal lagi. Nah, begitu. Ini ada ini keterangannya di halaman 30 Mustaqim ya. Jadi ini karena memang sudah ada perbedaan jauh, tafahus ya, tafhusyu mukhalafatu fi'lan ya. Fatabtulu maka batal suatu man waqa'at bainahu wa bainal imam mukhalafatun kasajdati tilawatin, sujud tilawah yang satu melakukan yang tidak, atau sebaliknya gitu ya. Wa tasyahudu awal fa'alahul imam, tasahud awal ya, ini kan dia sunnah tetapi prinsip ini
prinsip dari gerakan. Imamnya tasyahud awal, wa tarakahul makmum, sementara makmum ini dia memberontak. Jadi Allahu Akbar sujud tasyahud awal, rakaat kedua. Sementara makmumnya tidak mau, langsung berdiri. Nah, ini namanya makmum kurang ajar, tetap dia membatalkan. Atau sebaliknya, ketika imam ini langsung berdiri karena lupa, ya sudah diingatkan subhanallah, nah, ternyata tetap begini, nah, maka biarkan. Jadi jangan subhanallah, 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 jangan begitu, ikut saja itu. Jadi pada saat imam lupa sudah diingatkan tetap berdiri, ya ikut saja berdiri. Ya, sama dengan kunut misalnya, kunut kak lupa, subuh lupa begini, nah, langsung sujud. Nah, jangan kunut sendiri, nah gitu. Karena kalau ini kan sudah berbeda, jadi sunnah-sunnah tetapi di situ sudah berbeda, maka sudah merusak ya, merusak. Tasyahud di Masjid Brimob itu dulu ada cerita, jadi karena diingatkan makmumnya tasyahud awal tidak mau ya, tahiyat awal itu, maka sudah sampai terakhir itu nanti imamnya lanjut, nah dia tetap duduk itu. Tetap duduk, kemudian nanti dia nambah rakaat kekurangan. Nah, ini namanya apa ya, balelo lah istilahnya itu ya. Jadi balelo itu dia tidak ikut itu. Jadi mestinya apa saja diikuti saja imam itu ya. Nah, kalau misalnya salah tadi ya ditegur, kalau misalnya tetap lanjut, nah berarti diikuti. Nah, nanti dilanjut dengan sujud sahwi. Meskipun tidak sujud sahwi juga tidak apa-apa, karena sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Gitu Bu ya. Kemudian tarawih tahajud ya. Jadi tahajud ini kalau mengikuti Rasulullah itu memang sedikit Bu ya. Jadi 8 rakaat. Tetapi 2 rakaat saja itu lama. 2 rakaat itu sampai bengkak-bengkak kan gara-gara sujudnya lama itu. Kalau kita bengkak kan karena asam aurat kambuh itu. Pernah Hudzaifah bin Yaman, saya pernah diajak Rasulullah tahajud. Ya, setelah itu faftatahal Baqarah, lalu beliau mulai membaca surat Al-Baqarah. Lama sekali itu. Seandainya bukan Rasulullah, saya tinggal pulang. Mudah-mudahan segera ruku. Setelah Al-Baqarah nyambung surat Ali Imran. Ya Allah, seandainya Hudzaifah bin Yaman ini ajudan sekprinya. Ya mungkin Rasulullah sudah tahu, ini anak ini sekpri saya, biar merasakan bagaimana saya sholat. Nah, gitu. Artinya beliau tidak menerapkan untuk jamaah semuanya. Ya, Mu'adz bin Jabal terlalu lama sholat isya saja ditegur. Ini sampai kemudian rukuknya fakana ruku'uhu misla qiyami, rukuknya itu sama lamanya dengan pada saat berdiri itu. Masya Allah, itu bagaimana itu? Jadi memang nisfahu awingkus ya, mulai kadang-kadang jam 12 malam itu sudah mulai nisfahu itu. Kadang kurangilah sedikit ya jam 1. Oh, berarti kan berapa jam itu? Tapi di awal isya langsung istirahat. Jadi setelah sholat isya itu jam 7:30 sudah istirahat tidur, nanti jam 12 setengah 1 sudah mulai bangun. Karena ini hukumnya wajib ya. Jadi Rasulullah ini khusus wajib sholat malam. Nah, kalau kita kan hukumnya sunnah. Puasa boleh nyambung 3 hari 4 hari, Rasulullah itu puasa wisol. Nah, sahabat protes, Rasul kenapa ini saya kuat ini 2-3 hari pendekar apa gitu. Nah, jangan sudah, pokoknya hanya untuk saya saja. Nah itu masuk menikah lebih dari sampai 11-12 itu kan hak prerogatif ya, itu bukan kita, tapi Allah menikahkan. Seperti dengan Zainab binti Jahsy itu kan Allah menikahkan. Nah jadi kalau misalnya ibu bisa 8 rakaat ya sudah, misalnya 2 ya, kalau durasinya misalnya 1 jam lah, jangan lebih dari 1 jam lah, itu karena pasti nanti banyak yang dikorbankan itu. Bisa jadi nanti kemudian pas pagi hari ngantuk. Kenapa ada ngantuk? Malam tahajud. Nah, kan enggak begitu. Jadi cukup mungkin maksimal 1 jam, paling minimal 2 rakaat. Nah, mungkin paling lama ya 8 itu ya. Karena Rasulullah biasanya 8 itu. Jadi bisa fleksibel lah mana kita ngatur. Pokoknya minimal 2 rakaat, kemudian tambah witir 1. Nah, begitu. Nah, kalau mau lebih ya enggak apa-apa, tetapi ya, sampai jam 1 mulainya itu. Gitu ya. Sujud itu bisa dilamakan sujud. Jadi kalau misalnya baca ayatnya itu pendek ya enggak apa-apa. Nah, tapi sujud ini bagus, sholat sendiri itu
perlama dengan baca-baca doa-doa. Nah, di situ doa-doa dalam bahasa Arab ya. Saya punya tetangga Lamongan ini, mungkin tahu, saya tidak mau Pak Haji siapalah itu ya. Nah, masa saya selama ini berdoa dalam tahajud lama. Doa kok lama Pak? Itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa. Loh, bertahun-tahun begitu itu. Kan tidak boleh itu kan lafaz-lafaz selain bahasa Arab. Kalau masih zikir, baca Al-Quran, subhanallah, ada orang bersin gitu, kemudian dia alhamdulillah, itu masih boleh. Yarhamukallah, nah, masih bisa. Tapi kalau sudah masuk Indonesia, Jawa, Makassar, ini semuanya di dalam sujud, berarti hukumnya batal. Nah ini, jadi ini terserah kita sujud banyak-banyak, diulangi juga, misalnya Robbana atina fid dunya hasanah, diulangi pada saat sujud juga tidak apa-apa. Yang penting jangan ada bahasa selain bahasa Arab. Begitu Bu ya, insyaallah.